ingatlah rahmat Allah di setiap saat dan di berbagai keadaan. Dan itu pasti ada di berbagai keadaan, di berbagai saat, di berbagai tempat. Iya. Ingat pasti rahmat ada. Allah, ingat kasih sayangnya Iya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam program kajian rutin Jakarta Islamic Center atau yang lebih kita kenal Kantin JIC bersama saya Fenty Aini yang akan menemani mitra semua selama kurang lebih 60 menit ke depannya. Mitra ya, gimana keadaannya? Sehat ya mitra ya? Insya Allah mitra semuanya sehat, udah makan siang ya. Pastinya kami doakan dari studio ini mitra semua dalam keadaan bahagia. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah mitra, narasumber kita, kiai guru kita sudah hadir membersamai kita. Beliau dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dan akan menyajikan materi siang ini sangat menarik dan kita sangat menunggu ya materi kita ya. Bersama kita Dr. Kiai Haji Rohiman MA yang akan membahas kasih sayang Allah terhadap hamba yang berdosa. Kasih sayang Allah terhadap hamba yang berdosa. Aduh ya Allah, belum apa-apa rasanya saya udah termasuk itu. Masya Allah Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah Judulnya yang bikin sedih. Aduh. Iya Kiai ya. Iya. Untuk sementara kita sempat terjeda sejenak. Biasa. Ya, alhamdulillah, insya Allah Kiai sehat selalu ya Kiai ya. Alhamdulillah, Ustazah. Mitra juga udah pastinya nggak sabar menunggu pembahasan ilmu tasawuf yang akan Kiai sajikan. Iya. Apalagi ini menyangkut hamba yang berdosa. Iya. Yakin Allah Maha Pengampun. Tapi kasih sayang Allah, apakah boleh terus-terus gitu ya? Monggo Kiai, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita mengikuti kajian rutin JIC. Iya betul Kiai. Saya hampir lupa karena sudah terlalu lama istirahat. Istirahat ya. Jadi, ada 6 bulan iya, Kiai ya. ada 6 bulan. Dan terutama Ustazah Fenty Aini mudah-mudahan dikasih sehat terus. Amin amin Allah amin. Ya, saya juga mohon doanya supaya saya dikasih sehat. Amin amin Allah, Kiai selalu sehat. Jadi sehat adalah merupakan nikmat. Betul Kiai. Dan nikmat sumbernya adalah kasih sayang. Setiap orang hidup itu butuh dengan kasih sayang. Iya. Karena dengan kasih sayang, seorang akan hidup damai, seorang akan hidup harmonis, seorang akan hidup tentram, seorang akan hidup sehat. Amin ya Allah. Nah, bagaimana orang yang tidak ada perhatian, yang tidak diperhatikan sama sekali? Mungkin itu berlaku untuk makhluk. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersalah dan melakukan dosa saja itu masih dikasih nikmat. Betul ya Allah. Lah itulah bukti luasnya kasih sayang Allah. Iya, betul. Cuma ada kasih sayang ini yang berupa nikmat, ada juga nikmat ini bukan berarti pada saat itu dia memperoleh satu
kasih sayang. Nah, ada juga yang berupa ancaman. Ya, misalkan gini, ada orang yang ahli ibadah, diberikan nikmat. Nah, nikmat ini misalkan nikmat sehat, nikmat rezeki yang berkecukupan, ke ahli ibadah. Nah, itu sejatinya adalah disebut dengan nikmat. Walaupun memang sumbernya adalah kasih sayang. Ya, betul. Nah, juga ada nikmat tapi bukan nikmat. Nikmat tapi bukan nikmat. Nah, namanya istidraj. Istidar. Merasakan nikmat tapi diancam. Masya Allah. Nah, ini mungkin bagi kita yang baru pemula masuk ke ranah tauhid atau tasawuf adalah hal yang pandangannya mungkin aneh gitu ya. Iya betul, ini harus hati-hati ini. Iya. Nikmat yang bukan nikmat gitu ya. Tapi ini kejadian. Oke. Ya, ini realitas. Ya, oke. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 159 itu dikatakan warahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu meliputi di segala sesuatu. Iya. Berarti luas rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah itu bahasa aslinya adalah rahmat. Maka ketika tadi Ustazah Fenty memberi salam untuk membuka acara ini kepada pemirsa, berarti Bu Ustazah Fenty telah memberikan kontribusi kasih sayang kepada pemirsa semua. Allahu Akbar, alhamdulillah. Coba mengucapkan salam itu. Lafaz aja kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan dilimpahkan kepada Anda. Iya. Pun begitu juga kasih sayangnya Allah dan keberkahannya. Nah, orang yang memberi salam dalam susunan kalimat bahasa Arab itu dimulai dari mubtada khobar. Assalamu itu mubtada, alaikum jar majrur, terus warahmatullah juga mubtada, ya wa barakatuh juga mubtada. Tapi dijawabnya harus mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Berarti kan ini ada rahasia di balik ini. Betul. Nah, artinya ucapan salam itu adalah orang butuh kepada kasih sayang. Dan orang yang diberi salamnya, apalagi dia butuh kepada kasih sayang. Baik yang memberi salam punya dosa, maupun yang memberi salam juga punya dosa. Tapi bisa saling memberi gitu Iya. Nah, mendoakan gitu ya. Itulah tanda keluasannya Allah. Iya, benar. Nah, jadi Profesor Dr. Mahmud Saltut, mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, beliau mengungkapkan, berpendapat bahwa seluruh nikmat ini bersumber dari kasih sayangnya Allah. Nah, nikmat ke bawahnya ini ada nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, nikmat jabatan, nikmat bekerja, nikmat berjumpa dengan kawan, betul. ya, dan nikmat ilmu. Iya. Nah, itu adalah sentralnya dari kasih sayang. Allah yang memberikan nikmat itu, dasarnya kasih sayang, disebut dengan Ar-Rahman. Maha penyayang Allah. Ya. Terus Ar-Rahman adalah kasih sayang yang berupa nikmat dilimpahkan untuk umum. Orang berdosa dapat, orang yang ahli ibadah dapat,
Orang yang munafik dapat, Iya, betul. orang yang mukmin dapat, orang yang muslim dapat, orang kafir juga dapat. Iya, untuk seluruh Seluruh ini Betul. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tapi berlaku di dunia. Nah, terus Ar-Rahim ini khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman nanti di akhirat. Itu nikmat dan itu kasih sayangnya Allah. Nah, kalau Ar-Rahman adalah pemahaman jauh, Ar-Rahim juga pemahaman jauh. Iya. Nah, pemahaman dekatnya dalam pandangan tauhid, Ar-Rahman itu disebut dengan iradatul in'am. Allah menghendaki nikmat. Allah menghendaki nikmat khusus orang mukmin di akhirat. Begitu. Jadi apabila kita ingin dapat kasih sayang Allah atau nikmat, sebutlah Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala sesuatu yang memiliki tindakan mulia atau pekerjaan mulia, maka sunnah hukumnya dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya kita sudah ngaji tuh pada pertemuan berapa gitu. Iya, betul, khusus Kiai. Bismillah. Betul, Kiai, betul. Iya. Ini ada kaitannya dengan bahasan yang lalu. Iya. Ya, karena Bismillah ini adalah sebuah doa. Karena bi-nya ini adalah bi lil isti'anah. Artinya kita memohon bantuan, pertolongan Allah ketika mau dimulai pekerjaan. Ya, saya mulai pekerjaan ini. Kalau fi'il mahdhuf diterjemahkan, saya mulai gini, abtadihu bihadal amal, saya mulai pekerjaan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang bekerja aja harus dengan rahmat Allah atau kasih sayangnya Allah. Iya, betul. Betul. Nah, dalam satu hadis diungkapkan, kullu dzubalin la yubda'u bil basmalah wa huwa ajdar. Suatu pekerjaan yang mulia tanpa dimulai dengan baca bismillah, maka pekerjaan itu jauh dari kepada keberkahan. Kalau ingin berkah, berarti baca bismillah. Kalau ingin kasih sayangnya Allah, berarti baca bismillah. Nah, Ustazah Penti, ini harus paham ini. Karena setiap hari kita itu pasti melakukan aktivitas. Pastinya. Supaya aktivitas itu mendapat perhatian kasih sayangnya Allah, dimulai dengan baca Bismillah. Allah. Nah, jadi ini kasih sayang khusus umum ada, khusus Muslim ada, khusus mukmin juga ada. Iya, betul. Nah, terus bagaimana orang yang melakukan dosa? Nah, apakah mereka dapat kasih sayangnya Allah? Maka dapat kasih sayangnya Allah. Cuma bukan berupa nikmat, tapi berupa istidraj. Oh, istidraj. Iya. Oke. Nah, jadi gini, idza ra'aitallah yu'til abda ya minad dunya ala ma'asihi ya ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Anda telah melihat, menyaksikan Allah memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba, padahal si hamba ini dalam keadaan berdosa, ya, sesuai dengan apa yang ia inginkan, maka itu namanya istidraj. Itu hadis Nabi. Itu dikatakan. Nah, istidraj. di saat orang mendapatkan istidraj, biasanya dia gofil, dia lalai, goflah. Misalkan dapat kedudukan, dapat jabatan, dia lalai. Betul. Kenapa? Karena iming-imingkan dengan harta benda dan kemewahan-kemewahan duniawi.
Jadi seolah-olah harus fokus gitu ya Kiai, terfokuskan dengan jabatan tadi. Gitu Iya, ya. iya. Gitu. Dia kadang-kadang dia lalai dan kadang-kadang dia tidak amanah, dia berkhianat. Betul. Kenapa demikian? Ya, karena dia bekerja itu dasarnya adalah bukan ibadah. Kalau dia bekerja atas dasar ibadah, maka dia tidak akan mendapatkan istidrat itu. Nah, dia betul-betul mendapatkan nikmat kasih sayangnya Allah. Betul. Ya, maka di sini berhati-hati di saat kita ini dikasih nikmat, dikasih jabatan, dikasih kekuasaan. Betul. Nah, apakah kekuasaan dan jabatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya Betul, betul. atau disalahgunakan? Iya. Nah, Biasanya kalau disalahgunakan, ya berarti dia melakukan dosa kan? Betul. Dikasih nikmat tapi dikasih ancaman dosa. Betul. Dan selalu bergandengan antara nikmat dan ya itu tadi, apakah itu beban, apakah itu tanggung jawab ya Kiai? Iya, kayak begitu. Iya, betul. Diibaratkan istidrat itu seperti anak kecil yang minta uang kepada ibunya, Bu, aku minta dong uang untuk apa nak? Ya untuk beli es, jajan gitu. Jangan, nanti kamu pilek. Kak, itu kan ada pemberitahuan bahwa itu tidak baik dimakan atau digunakan. Iya. Ada pemberitahuan. Iya. Nah, Peringatan. peringatan. Orang yang dapat jabatan juga ada peringatan. Iya. Cuma dia lalai. Nah, anak kecil ini dikasih tahu, jangan minum es nanti pilek. Iya. Nanti kamu sakit, nak. Anak ini minta terus, meronta-ronta, mengikuti nafsunya. Iya. Akhirnya ibunya ngasih, tapi apa ya, di hati itu marah, Iya. jengkel kalau bahasa kita. Iya, karena nggak mau diem kan? Nih, ibu kasih, pilek-pilek dah kamu sekalian. Berarti ini bukan kasih sayang. Betul. Ini namanya ancaman. Iya, iya. Dikasih tapi diancam. Nah, banyak orang yang dikasih jabatan, kekuasaan, rezeki, kesehatan, Iya. ini disalahgunakan. Akhirnya dia yang diikuti adalah hawa nafsunya. Allah. Nah, tapi yang demikian tetap dia mendapatkan nikmat. Iya. Kasih Tetap sayang kan, Allah. anak kecil Tetap. tadi kan dapat nikmat minum es. Iya, betul. Orang yang jabatan pun dia mendapatkan dosa tetap dikasih nikmat. Iya, betul. Cuma dia tidak menengok ke belakangnya. Akhirnya apa nanti? Ya anak kecil juga tadi yang tidak melihat. Iya, betul. Akhirnya apa nanti kalau dikasih es? Lebih kepada saat ini yang penting terpenuhi ya Kiai ya. Dapat dulu dah. Allah. Nah, Iya, betul. jadi ini yang disebut dengan kasih sayang Allah bisa diberikan juga kepada hamba yang berdosa. Ya Allah. Gitu. Nah, lebih rinci, Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan, innal abda idza aznaba manallahu ta'ala bi arba'in khisalin. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, maka tetap Allah memuliakan 4 perkara. Bayangkan orang udah dosa, tapi masih dimuliakan. 4 perkara. Oke. Dikasih rezeki banyak, Iya. sehat, Iya, jabatan. Iya. Dia masih melakukan juga zalim sama orang. Oke. Iya, Iya. terus rezekinya dihambur-hamburkan. Iya. Ya, padahal di lingkungannya itu dibutuhkan Iya, kehadiran iya. dananya, bangun Betul, masjid, bangun betul. majlis taklim, Ini malah nyawer. hal nyawer. Iya. Kan banyak ustazah Iya, ya lagi dalam kehidupan. lagi viral. Iya, Kiai. Nah, yang seperti itu tetap dia dikasih 4. Iya. Apa yang 4 ini? Katanya la yahjubuhu anhur rizqa. Allah tidak menutup rezekinya.
Allah tidak menutup rezekinya. Berarti dikasih rezeki terus, Iya, betul. walaupun dia dosa. Betul. Allah tidak menutup rezekinya. Iya. Kedua, la yahjubu anhu sihah. Allah tidak menutup kesehatannya. Allah tidak menutup kesehatannya. Iya. Selalu. Dia terus tetap beraktivitas. Iya, Iya. kasih sehat. Betul, kasih sehat. Bahkan ada yang umur 75 tahun. Betul, masih Iya. produktif lah ya. Masih produktif. Padahal harta simpannya ada hasil korupsi. Oh, iya, benar. Untuk dana abadi. Banget. Iya, Kiai. Tapi benar. dia masih matanya masih ya masih Allah. melihat, kuping Iya, masih dengar. Bonusnya udah banyak. Waduh, Masya Allah, ya Rabbi. Tapi dia tidak sadar-sadar. Betul, karena dikasih sehat harusnya. Begitu. Dikasih kesempatan untuk tobat, Betul. malah produktif dulu dah. Nah, seperti itu. Oke, dia pokoknya Allah Ya, kasih sehat. pertama tadi apa Ustazah? Allah kasih rezeki, Iya. Allah kasih dia sehat. Yang Terus ketiga, yang la yuzaharu ya alaihi zamba. Dosanya tidak diperlihatkan di depan umum. Allahu Akbar. Walaupun dia itu melakukan zina, judi, melakukan kezaliman, tapi dosanya itu tidak dilihat di depan umum. Saking Allah itu sayang sama si hamba dosa ini. Iya, betul. Tapi bentuknya istidrat, bukan nikmat. Betul. Ya Allah. Ya, jadi kan kita ini sering melakukan dosa. Ngaku kita melakukan dosa, istighfar. Tapi dosa kita tidak diperlihatkan di depan kita. Kalau diperlihatkan nggak tahu gimana caranya. Nah, Ya Allah. tapi nanti akan diperlihatkan suatu Iya, waktu. nantinya. Apa? Pasti dipertanggungjawabkan. Di depan umum, Iya. apa nanti di sakaratul maut. Iya, betul. Ya, karena dalam sakaratul maut itu sudah jelas. Ya, fabassaruka yaumal hadid. Fabassarukal yauma hadid. Pandanganmu begitu tajam melihat ke depan, melihat dosamu, nerakamu sudah di depan. Ya kan? Nah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna ankal gita'a fakashafna anka gita'aka fabasarukal yauma hadid. Sungguh kamu dalam kondisi lalai. Dalam sakaratul maut hari itu dalam kondisi lalai. Fakashafna anka gita'aka. Maka kami buka tutup hijabmu yang tadinya kamu tidak bisa melihat dosamu, nerakamu, hari itu dikasih lihat. Sebaliknya, kami buka tutup hijabmu yang tadinya tidak bisa melihat surga karena amalmu baik, itulah surga. Jadi surga neraka diperlihatkan di situ. Maka ayat ini ujungnya fabasarukal yauma hadid. Pandanganmu begitu tajam menatap ke depan. Orang pasti akan mengalami seperti itu. Nah, baru itu diperlihatkan fayudhaharu alaihi dzamba. Ya, tapi kalau ini la yudhaharu alaihi dzamba. Tidak ditampakkan dosamu kayak apa. Ini membuktikan Allah. begitu Allah sayang kepada diri kita. Betul ya Allah. Iya, cuman kita ini kalau bahasa Jakarta itu apa? Ditegur-tegur tapi nggak mau Nggak tahu juga, diri. nggak tahu diri. Apa namanya itu? Apa sih ya? Apa namanya itu? Dablek ya. Iya, dablek. Bukan bahasa Jakarta sih kalau dablek ya. Udah bahasa kita ya. Iya. Iya. Udah kayak songong aja, nggak ngerti-ngerti Iya. juga gitu ya. Yang terakhir, Masya Allah. Nah, yang keempat. terakhir adalah la yu'aqibuhu ajilan. Allah tidak segera diri dia disiksa. Mana orang-orang yang melakukan dosa besar, dia punya jabatan, punya kekuasaan. Hari ini dia tenang-tenang aja hidupnya. Ya kan? Hari ini dia bahagia sama anak istri dan cucunya. Nah, pernahkah ada teguran pada saat itu? Belum ada, nanti sewaktu-waktu ada. Nah, artinya dia di sini ada pembiaran. Nah, jadi istidrat itu adalah pembiaran. Iya, Kalau nikmat, teguran. iya betul. Kalau kita ini dikasih nikmat, tak dulu nih, kita dikasih rezeki banyak nih. Ini tegurannya apa nanti?
Allah Akbar. Nah, kalau lalai, ditegur bagus daripada nggak ditegur. Iya. Ya, Minimal kalau kejedot gitu ya, nah, Ki, iya. ya. Ya Allah, itu juga Minimal kalau sadar jatuh, gitu. iya. Iya. Ya, kadang kan kita ini sering muhasabah diri. Ya, padahal musibah yang sama sekali tidak kita inginkan dan di luar persangkaan kita. Tiba-tiba terjadi pada diri kita. Ya muhasabah aja. Mungkin ada nikmat itu merupakan amanah, tapi kita berkhianat. Ada teguran langsung. Nah, itu lebih baik begitu daripada pembiaran. Jadi kayaknya Allah marah gitu Ya, ya. iya, Allah jadi nggak sayang gitu ya. Cuma yang ditambahkan kasih sayangnya. Betul. Makanya kan Ya Allah. pertemuan kita ini kajiannya adalah kasih sayang terhadap Hamba yang hamba-hamba. berdosa. Ya Allah. Ya, jadi kita ini menelisik benar, memahami benar kasih sayang Allah sebenarnya apa. Ternyata rahmat untuk umum, rahmat untuk khusus, ada yang berupa nikmat, ada yang berupa istidraj. Ya Allah. Jadi begitu Ustazah. Nah, ini pasti ya setiap hari terjadi pada diri kita. Pergolakan itu terus, Kiai. Iya. Setiap kita akan melakukan sesuatu itu, ini benar nggak sih? Iya. Ini benar nggak Iya. sih? Kan gitu ya. Ya. Jadi lebih baik kita ini ada teguran daripada pembiaran. Betul. Ya Allah. Misalkan anak belum makan, anak belum belajar, Iya. terus ibunya nak belajar. Karena anak ini tidak mau belajar, nah ibunya marah. Nah marah itu kan teguran. Iya. Lebih baik kita itu ditegur. Karena masih sayang. Iya, Betul. daripada dibiarin. Dibiarin. Kalau udah dibiarin berarti serah lu dah. Nah, kalau para anbiya, para rasul itu kasih sayangnya berupa nikmat dan dia betul-betul menghindar dari teguran. Ya. Nah, Sebelum ditegur, Sebelum jadi tegur. tetap dengan nikmat yang cuma kadang-kadang umatnya. Nah ini dia. Nah, umat yang ke bawah ini terlalu asik. Ya. Yang pada posisinya dia adalah seorang hamba Allah. Terus dia sebagai ahli ibadah. Nah, orang yang ahli ibadah, orang yang betul-betul dia itu mengedepankan akhirat, jangan terbetik di dalam dirinya ya tergoda dengan hubud dunia, cinta dunia. Iya. Misalkan seorang pemuka agama yang sering memberikan tausiah, bimbingan kepada masyarakat supaya ini bimbingannya berkurang, dakwanya berkurang. Caranya Allah bagaimana? Dikasih apa? Ya dikasih teguran pastinya. supaya dia itu jauh gitu, jauh dari porsinya sebagai pemuka agama yang tadinya sering berdakwah, memberikan tausiah. Caranya bagaimana supaya dia berhenti? Diberi sakit, Dikasih nikmat, dikasih nikmat. jabatan, kekuasaan, terus harta benda. Iya, akhirnya teralihkan. Nah, ya itu. Iya benar. Nah, Allah. lama-lama orangnya kayak begini sebenarnya kan dia sudah lalai kan? Betul. Nah, ditegur oleh Allah Ta'ala. Baru Biasanya ditegur. kalau ditegur lagi, kembali lagi. Ya Allah, itu Biasanya. juga tegurannya luar biasa itu. Kalau diselenting aja nggak bisa, Ya. digituin nggak bisa. Kata bahasa Pak Amin Rais, ya mohon maaf, saya itu bisa minjem bahasa beliau, Iya. jeweran Tuhan. Tepat sekali, iya benar. Jeweran Tuhan. Kalau udah Allah yang kasih jewer, Ya, kalau sudah dijewer, nah, baru dia itu ingat. Iya, ampun. Nah, kan gitu. Allah. Nah, biasa itu dalam pada makom-makom tertentu Iya, manusia ya yang ahli ibadah terus naik dia dapat peringkat Ya. ya tingkatan solehin misalkan. Iya. Itu nggak semudah itu. Ya, cobaannya ini luar biasa. Kadang-kadang dia lalai dengan cobaan itu. Kan gitu. Baru dikasih Camry, Alphard, Iya. ya rumah Iya. juga bagus itu. Berhenti dia, nggak mau dakwah lagi.
Nah, kebanyakan begitu Ustaz. Tapi ada juga nih, maaf nih Kiai. Jadi kalau istilahnya ini, kalau orang alim berbuat dosa, dia mudah untuk kembali kepada Allah. Dia tahu rumusnya, gitu tuh. Bahasa-bahasa begitu tuh Kiai. Kadang-kadang jadi nggak apa-apa berbuat salah gitu. Tapi insya Allah ada teguran tadi, jeweran Tuhan itu. Buru-buru dia kembalikan kepada porsinya, kepada posisinya. Ya kadang-kadang bagi orang yang umat biasa, nah tentunya kan taraf ibadahnya yang berbeda, gitu loh, tarafnya berbeda. Betul. Nah kalau umat biasa gitu, orang-orang kaum muslimin, muslimat itu kan, ya mungkin tegurannya bukan teguran seperti pastinya lah, gitu. Iya, sesuai dengan level masing-masing. Ya, level masing-masing. Gitu. Masya Allah. Nah, jadi kembali kepada kasih sayangnya. Iya. Nah, ayat tadi surat Al-A'raf 159. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fa'sa'aqtubuha lilladzina yattaqun. Ya, jadi rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Maka aku tetapkannya rahmat itu lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, walladzina yu'tunaz zakah, bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ya, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka kepada ayat-ayat kami tetap beriman. Berarti ingin mendapat nikmat dan kasih sayangnya Allah, bukan istidrat. Berarti tingkatkan ketakwaan. Terus kedua, peduli sosial. Terus ketiga, kuatkan keimanannya kepada Al-Quran. Allah. Ini mendapat rahmat yang sejati ini. Betul. Tiga inilah nikmat yang sesungguhnya, yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Betul, ya Allah. Orang yang bertakwa itu ya udah merasa kecukupan dengan apa yang dia miliki, dia makan sama anak istrinya, dia merasa qanaah, udah cukup lah. Allahu Akbar. Ya, artinya nggak ada ingin lebih, segala macam, dan kemewahan-kemewahan lain nggak ada. Betul. Terus walladzina yu'tunaz zakah, ngebayar zakat. Iya. Jadi orang yang sering mengeluarkan zakat itu dia tahu bahwa dirinya ini diberikan kebutuhan vitalitas, berarti bukan milik dia sendiri. Iya. Tapi harus dikeluarkan untuk orang lain. Betul. Namanya peduli sosial. Peduli sosial. Allah. Nah, terus juga kepada Al-Quran, dengan Al-Quran itu yang membimbing dia agar dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar. Dengan dia baca Al-Quran, kuburnya ya, kayak dan disitulah ada dialog antara hatinya dengan Nabi Muhammad, antara hatinya dengan Allah, terus antara hatinya dengan perintah, larangan, janji, ancaman, serta berita yang ada dalam Al-Quran. Betul. Dia semakin terbuka. Ini namanya rahmat Allah. Allah Akbar. Gitu. Orang seperti ini hatinya tenang, tentram, merdeka, damai, tidak kusut. Iya, betul. Iya. Jadi ini yang sebenar-benarnya rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kenapa judul kita dikaitkan dengan orang-orang yang berdosa? Supaya orang berdosa ini sadar bahwa dirinya dikasih sayang, kasih sayang, cuma jangan sampai melakukan istidrat. Iya, itu dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi itu akhir dari penjelasan dari saya. Iya, betul. Masya Allah ya mitra ya, luar biasa. Sampai kita itu betul-betul, ya ini bukan terbuai, tapi kita menyimaknya. Apa yang Kiai Guru sudah sampaikan, ya itu adalah rincian bagaimana Allah itu tidak pernah meninggalkan kita ya Kiai ya. Meskipun kita berdosa, tapi Allah akan biarkan kita
saatnya teguran itu nggak kita Ya Allah. openin gitu loh, nggak kita nggak kembali segera gitu ya, kayak ya siapapun ya ya maaf ya Allah, sesama kita aja kalau dikacangin tuh kesel gitu loh, apalagi Allah sudah tegur ya hambaku, hambaku enggak juga ya dia, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi setiap limpahan, setiap detik yang kita hadapi kejadiannya, seperti adanya air di depan kita ini. Iya, betul. Ini adalah bukti rahmannya Allah. Dalam artian yang ngasih ini, yang mulanya tiada menjadi ada, ya ini kan berupa nikmat. Nah, nikmat ini sumbernya kasih sayang tadi. Nah, ini kan dipersediakan untuk siapa aja. Iya, betul. Mau diri kita, yang orang Islam atau yang non-Muslim, atau kepada siapa saja, ini diberikan nama ini. Nah, cuma orang tidak tersentuh ke situ. Betul. Kenapa tidak tersentuh ke situ? Karena merasa ini dibeli dengan yang namanya uang. Jadi kan adanya gitu. ini karena ada uang. Nah, artinya dia masih berpikir bahwa ini adalah sebab akibat. Sebab akibat. Kausalitas. Betul sekali. Nah, padahal bukan kausalitas yang ada pada diri kita. Kausalitas itu juga diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Betul. Kan begitu. Berarti ini mulanya tiada menjadi ada, dan ini diadakan, berarti ini dasarnya adalah kasih sayang Allah. Dan itu bentuknya rahmat. Allahu Akbar. Dan ini adalah rahmat, dan karena kita nikmat pakai ini. Betul. Ini yang tadi Kiai sampaikan di awal, ini kita mempelajari dasar tauhid kita. Jadi tanpa kita sadari, kita mempelajari kasih sayang Allah melalui hanya dengan sebotol air yang kita pikir hanya karena ada uang, maka kita mampu membelinya. Iya. Masya Allah, Kiai. Halus banget, Ya. tapi jelek. Ngejelek banget gimana supaya jadi, cara pikir kita juga nggak semata-mata. Ya, kalau sebutannya Ar-Rahman, Betul. Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahmin. Ya. Ngelihat dengan mata kepala kita, dan kita bisa memegang, ini adalah benda yang tadinya tiada menjadi ada. Betul. Berarti ini diadakan. Begini namanya zikir qalbi, zikir hati. Ya. Lisannya ya Rahman, ya Rahim. Masya Allah. Simple. Cuman untuk memasukkan ini ke dalam hati kita, nah itu kan perlu gerakannya lagi tuh. Gitu ya. Allah Penjelasannya yang kuasa. hati-hati. Betul. Begitu. Ya, ini nikmat semuanya. Banget. Iya. Masya Allah ya mitra ya. Kalau ngebahas dengan beliau kayak guru kita ini, waktunya kayaknya nggak pernah ada habisnya. Karena ya kita bukan melebar, tapi tetap mengembalikan. Ini loh dasarnya, supaya kita nggak tersesat lagi dengan propaganda pikiran kita ya Kiai ya. Ya, kadang nikmat itu lepas dari ingatan kita. Betul. Disebabkan karena adanya keluhan. Misalkan biasa kita ini makan banyak, terus ada daging, ada minyakan, ada goreng-gorengan, ada santan. Nah, karena menurut dokter ini adalah jangan diteruskan karena ini menimbulkan penyakit. Iya. Nah, kita akhirnya pada saat itu berkeluh kesah tentang penyakit ini karena makanan. Iya. Nah, akhirnya pada saat itu dia tidak melihat nikmat yang lain. Harusnya kan kita dilarang makan banyak kolesterol, ya tetap kan kita masih bisa bernapas. Betul. Nah, ini kan nikmat. Iya, betul. Ini kadang-kadang nikmat yang ada diabaikan karena fokus kepada gitu. Ya Allah. Contoh, dulu saya kalau misalkan bisnis itu 3 tahun yang lalu,
kelihatannya lancar. Iya. Terus pemasukannya gak banyak. Iya. Begitu tahun 2005, aduh, kelihatannya gimana gitu ya. Ada perubahan pemasukan finansial. Iya. Nah, pertanyaan kita, selama dia itu bisnis, misalkan udah berapa tahun sampai sekarang? 20 tahun. Masa 20 tahun nggak mendapatkan keuntungan? Iya, betul. Nah, cuma gara-gara 3 tahun, ini disalahkan, diabaikan nikmat itu. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Tadi, dia tidak Melihat nikmat melihat yang lain. kasih sayangnya Allah itu. Iya, betul. Hakikat dari kasih sayangnya Allah itu. Akhirnya menjadi minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Astagfirullah. Kemarin kan Masya sempat Allah. waktu COVID kemarin ya Kiai. Kayaknya saya juga sempat menyebutkan, saya juga sempat gara-gara COVID. Allah Akbar, melupakan padahal Allah hindari kita tidak menjadi seperti penderita COVID orang yang aja. bisnis Aduh, mustahil ya lah. Allah. Yang tahun 80-an dia Iya. sudah eksis ya kan, Betul. 90-an, 2000-an. Berarti kan 3 dekade dia itu. Iya, betul. Nah, terus Udah banyak cuma, lah ya. cuma hanya COVID 3 tahun. Iya. Dan dia mendapat kerugian yang ini kemanain aja. Allah. Ini gara-gara ini dia menyalahkan Tuhan gitu loh. Ya, kan begitu ya? Iya, betul Iya. sekali Kiai. Ya Allah. Semoga ke depan kita nggak nyasar lagi ya. Nah, Propaganda artinya kita dilepas. apakah yang Wah, sekarang ini ini arah bukan nikmat? nikmat, bener. Iya, dia banding-bandingkan dulu. Kok ini bukan nikmat yang kemarin tuh sebelum COVID. Iya. Allahu Akbar, kena ukuran materi. Iya, Ya Masya Allah. Allah. Jadi pemirsa, pesan saya yang terakhir ini, maksudnya pertemuan kita yang saat ini, ya mudah-mudahan bukan pesan yang terakhir. Oh, gitu bukan, kan. pastinya bukan, Ya, masih ada kelanjutan. Ya, pastinya, masih ada Kiai. kelanjutan. Iya, Insya Allah. Nah, jadi ingatlah rahmat Allah di setiap saat dan di berbagai keadaan. Dan itu pasti ada. Ya, di berbagai keadaan, di berbagai saat, di berbagai tempat. Iya. Ingat pasti rahmat ada. Allah. Ingat kasih sayangnya Iya. Allah. Ini saja pemirsa. Allahu Akbar, Masya Allah. Mitra, Masya Allah, pemirsa semua yang ada dimanapun Anda berada, semoga semuanya nyampe ya. Pesan yang sudah kayak guru kasih tahu kepada kita bisa diresepin, dikunyah pelan-pelan ya, Mitra ya. Kalau seandainya belum ngerti, ulang lagi ya, ulang lagi. Baik ya, Kiai. Kita mohon undur diri dulu, mohon dimaafkan atas semua kesalahan, khususnya saya, karena saya juga masih belajar. Kiai, makasih banget Kiai. Ya, Insya Allah kita ketemu lagi di awal bulan depan. Insya Ya, Allah. kita akan kembali stabil, Insya Allah Kiai. Ya, dan mitra kami mohon standby ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.